partition tight. You say at least it was worth a try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda, tentunya masih dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga teman-teman yang sedang berpuasa dapat menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini membahas tentang Rumah Sakit Universitas Andalas, di mana Rumah Sakit Andalas ini bertujuan untuk menjadi rumah sakit perguruan tinggi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan ilmiah. Oleh karena itu, Rumah Sakit Universitas Andalas terus berbenah dan berupaya untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit. Nah, pemirsa, hari ini saya sudah kehadiran tamu spesial. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan pengelolaan Rumah Sakit Universitas Andalas dan juga layanannya bersama narasumber kita. Hari ini alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Yefri Zulfikar SPB SPU KMKes yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu Mus, puasa. Alhamdulillah sehat. Tapi walaupun bulan puasa Pak Dirut tetap cerah ya, tetap semangat terlihat. Tapi memang harus semangat ya Pak ya. Bapak, kita berbicara tentang Rumah Sakit Universitas Andalas. Ya. Seperti apa kondisinya saat ini Bapak? Oke, terima kasih Bu Mus dan para pemirsa sekalian. Rumah Sakit Unan ini mungkin kita flashback dulu ke belakang. Sejarahnya memang didirikan karena adanya tuntutan Fakultas Kedokteran. Jadi setiap ada Fakultas Kedokteran diperlukan suatu rumah sakit pendidikan. Dan kita lahir mulai meletakkan batu pertama. Alhamdulillah waktu itu dilakukan oleh Pak Wamendikbud waktu itu, Prof. Musilar Kasim dan juga mantan rektor kita di 2014. Didampingi oleh Prof. Wery waktu itu sebagai rektornya. Kemudian soft launching Rumah Sakit Unan ini dilakukan pada tanggal 27 Maret 2017 ya oleh Pak Gufron sebagai Dirjen waktu itu, dan soft launchingnya 2017 juga oleh langsung Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Jadi artinya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas ada karena adanya Fakultas Kedokteran dan semua fakultas yang ada di rumpun kesehatan. Dan kita sekarang baru berumur 7 tahun. Okay. Namun di dalam umur 7 tahun ini insya Allah kita sudah memberikan yang terbaik buat Sumatera Barat dan juga untuk Indonesia pada umumnya. Okay. Kita mulai masuk di sini 2018. Di 2018, Rumah Sakit Unan baru 1 tahun, kita sudah mendapat predikat paripurna bintang 5 akreditasi dari KAS, dan sudah kita perbarui lagi dengan dalam KPRS 2 lembaga yang berbeda, tapi hasilnya sama, paripurna bintang 5. Alhamdulillah ini masih berlaku sampai 2026 nanti. Di awal pendirian rumah sakit ini dilanjutkan dengan sebenarnya kita terkenal dalam tanda kutip nih karena COVID. Jadi waktu itu di zaman setelah terima waktu itu Prof. Tabdil dan dilanjutkan dengan Prof. Yuliandri sebagai rektor dan sekarang Pak Eva. Di zaman COVID kita memberikan kontribusi yang luar biasa. Kita menjadi fokus karena mempunyai 97 tempat tidur untuk COVID. Waktu itu kita lahir sebagai rumah sakit TPC dan alhamdulillah kita mempunyai pakar-pakar sehingga kita tidak takut untuk melayani pasien COVID ini. Jadi artinya di awal yang tidak dikenal, kita di puncak gunung, yang tidak diketahui orang, tapi dengan COVID waktu itu kita mulai dikenal. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari sebenarnya rumah sakit perguruan tinggi ini di Indonesia ada 39 rumah sakit. Dan untuk yang tipe C saat ini banyak sekali, dan tipe B kita termasuk di 5 besar di Indonesia. Jadi artinya untuk kawasan Indonesia pun insya Allah kita mendapat tempat yang tepat rumah sakit. Kemudian untuk masyarakat kita di sini dengan TPC, kita memberikan visi dan misi yang jauh ke depan ya. Jadi artinya
waktu itu kita mempunyai visi menjadi rumah sakit pendidikan terkemuka dan bermartabat di Indonesia. Dan sekarang mulai Maret kemarin kita menjadi TPB, tentu saja dengan segala konsekuensi logis yang ada di sana, Bu Bos. Demikian kira-kira. Oke. Nah, berarti sekarang posisi Rumah Sakit Unan ada di TPB ya, Ya. Pak? Itu dari tahun berapa, Pak? Kita baru TPB bulan Maret 2023 kemarin. Oh, Ya, sudah satu belum tahun mau ya, Pak? setahun nih. Mau setahun ya, ya. Pak ya? Oke. Nah, dengan Rumah Sakit Unan sekarang yang sudah TPB, kira-kira apa saja, Pak, layanan unggulannya? Oke. Rumah Sakit Unan menjadi TPB untuk Sumatera Barat, menjadi rumah sakit TPB yang keempat. Dan Sumatera Barat ini mempunyai rumah sakit 77, Bu Mus. Oke, iya. Dan cuma 4 yang B. Hanya 4? Yang 4 ya. Rumah Jadi sakit, yang lebih dulu sebelumnya B, Ahmad Mhm. Muhtar, Bukit Tinggi, Mhm. kemudian Solo, kemudian Pariaman, Oke. dan yang berikutnya kita, Unan. Ya. Kemudian untuk wilayah Padang, rumah sakit ada 27. Mhm. Satu-satunya TPB di Padang kita, Rumah Sakit Unan. Jadi yang di Padang ini ada TPA, Rumah Sakit M. Jamil, Mhm. kemudian Rumah Sakit Jiwa, dan Mhm. satu lagi TPA di Sumatera Barat ini Rumah Sakit Otak di Bukit Tinggi. Oke. Artinya di Sumbar, kebetulan saya Wakil Ketua Persi, Persatuan Rumah Sakit di se-Indonesia di Sumatera Barat ini. Mhm. Rumah sakit A kita cuma 3 di Sumbar, Rumah Sakit Jamil, Rumah Sakit Otak, dan Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit B 4. Nah, kemudian untuk Padang satu-satunya B kita. Jadinya di sini ada artinya peluang dan potensi yang bisa kita ambil alih untuk mengembangkan ini. Dan untuk tujuan ini Rumah Sakit Unan mencapai misinya dengan 2. Jadi misi kami yang spesifik ini 2. Yang pertama onkologi terpadu untuk penyakit-penyakit kanker terpadu. Pelayanan dari mulai diagnostik, terapi, juga sampai home care. Kemudian kita mengambil peran sebagai rumah sakit intensif terpadu. Jadi artinya pelayanan intensif dewasa, ICU, intensive care unit untuk dewasa. Kemudian untuk anak-anak, PICU, pediatric ICU. Kemudian untuk neonatal, bayi lahir, NICU, kita punya spesialis yang mumpuni. Juga untuk intensif jantung, CVCU. Kemudian lagi untuk di antara intermediate ini kita juga mempunyai high care unit. Jadi artinya dengan melangkah ke TPB, kita mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Untuk Sumatera Barat kita menjadi penyangga M. Jamil, karena memang awalnya pasien kita harapkan dari Sumbar. Dengan TPB kita sudah pasien kita dari Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu semuanya datang. Baik untuk mendapat pelayanan dari tumor, tentang kanker, tentang penyinaran radiasi, tentang kemoterapi, maupun pelayanan-pelayanan yang intensif tadi, Bu Bos. Iya, artinya kita sudah bisa menerima rujukan dari luar, begitu ya, Bapak Iya. ya. Nah, terkait dengan TPB ini, Pak, ini yang terjadi di Unan saat ini seperti itu ya, Pak ya. Ya. Kalau dulu itu misalnya kalau kita berobat ke Medika Andalas, kan kita punya klinik juga ya, Pak ya. Ya. Ke Medika Andalas itu bisa langsung ke Rumah Sakit Unan gitu. Oh, iya. Tapi dengan Unan TPB ini, Ya. apakah tidak menjadi salah satu faktor mengurangi kunjungan ke RS Unan atau gimana, Pak? Karena harus ke tipe C dulu gitu baru bisa ke tipe B kalau misalnya kita berobat ke klinik. Nah, itu gimana, Pak? Ya, benar. Jadi memang untuk naik ke tipe C dan B ini memang banyak pro kontra waktu itu. Tapi kami sudah membentuk tim feasibility studies sehingga kita udah yakin ini. Iya. Dan satu lagi bagi Rumah Sakit Unan naik tipe ini bukan karena gaya-gayaan, Bu Mut. Oke. Karena memang rumah sakit pendidikan tuh wajib minimal tipe B. Jadi kalau mau yang utama kita wajib minimal tipe B. Jadi kita harus mengambil tempat ini dan secara bertahap harusnya Rumah Sakit Unan ini lahir dulu langsung B. Dan kemudian kita berkembang menjadi A. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kami. Dan dengan izin Pak Rektor waktu itu Prof. Yuliandri dan juga Pak Eva sekarang dan zaman Pak Tabdil, Pak Weri, semua mendukung. Juga Dewas kami waktu itu Pos Mursyid Kasim mendukung sehingga kita mengambil peran di TPB ini. Dan untuk warga Unan, karena memang selama ini kita di klinik kita, memang kita harus ke klinik langsung bisa ke TPC. Iya. Tapi ada apa dengan ini? Kemarin kami sounding ke BPJS. Kalau menurut informasi BPJS, yang pertama untuk pelayanan-pelayanan yang
tidak ada di TPC seperti kemoterapi, kemudian misalnya juga radiasi itu bisa langsung, Bu. Jadi dari klinik langsung ke rumah sakit Unan. Kemudian untuk pelayanan-pelayanan reguler yang rujukan berjenjang atau bertingkat itu, memang warga kita Unan, dosen tendik dan semua mahasiswa yang insya Allah ingin berobat di rumah sakit Unan, bisa rujukannya agak ditunda, Bu. Misalnya rujukan itu hari habisnya hari Kamis, datangnya ke puskesmas atau ke klinik jam 10, jam 11 siang. Karena menurut BPJS, terisi dulu kebutuhan 30% rumah sakit TPC, baru bisa informasi untuk TPB terbuka. Jadi artinya tetap ada peluang kita dari klinik langsung ke rumah sakit Unan dengan mengambil sesi rujukannya di siang hari. Nah, dengan seperti itu, sudah terisi 30%, otomatis begitu diklik klinik muncul rumah sakit Unan. Tapi kalau di daerah langsung bisa ya. Dengan TPB ini pola pasien kita juga berubah, Bu. Kalau dulu TPC pasien kita pasien-pasien manis, tenang dan sebagainya macamnya. Sekarang kita rujukan di poli sedikit berkurang, pun tidak terlalu berkurang signifikan. Yang banyak jalurnya masuk dari IGD. Jadi setelah jam kerja, ambulan berdatangan, ini semua wilayah Sumatera Barat dan Sumbar, Riau, Jambi. Akhirnya dengan TPB ini kita mengambil posisi rumah sakit Unan sekarang melayani pasien yang tipenya berat dan sangat berat. Jadi pasien kita artinya memang itu tugas guru sebenarnya. Karena ketika rumah sakit Unan kan punya spesialis yang ada 89 orang. Semuanya hampir 90% itu dosen. Dosen ini akan menghasilkan dokter. Jadi artinya ini gurunya guru gitu. Jadi artinya dengan SDM yang luar biasa ini kami siap membantu Sumatera Barat dan Sumatera Tengah. Dengan layanan yang prima tentu saja, dengan standar yang tinggi dan juga alat-alat yang canggih. Kita punya linek, kita punya CT scan, kita baru dapat bantuan MRI. Semuanya kita siap menampung tugas yang berat ini. Namun kita yakin dengan semangat sivitas hospitalia yang luar biasa, dibantu DPJP yang luar biasa, dibantu juga tentu saja ownernya Unan, Kemendikbudristek, tentu kita akan siap menjadi yang terbaik di Sumatera Barat dan nanti berjalan ke Indonesia. Artinya ini juga semakin banyak pasien yang bukan hanya dari Sumbar tapi juga dari luar Sumbar gitu ya Pak ya. Nah terkait dengan ini Pak, sarana prasarana DRS itu sendiri untuk daya tampungnya mungkin atau jumlah kamarnya mungkin itu seperti apa Pak dengan Unan menjadi TPB saat ini? Dengan kita naik rumah sakit Unan jadi TPB, dulu rumah sakit kita ini tempat tidurnya TPC itu minimal 100 tempat tidur. Sekarang dengan TPB kita harus di atas 200. Dan itu sudah kami lakukan pada Maret 2023 itu, kita sudah memiliki tempat tidur 202 tempat tidur. Kita sudah membuka layanan sampai ke lantai 4. Jadi dulu lantai 4 ini khusus pasien COVID. Alhamdulillah dengan TPB ini kita aktifkan lagi, Bu. Nah, kemudian juga dengan perkembangan TPB ini kita mendapat bantuan alat-alat yang luar biasa. Jadi artinya pada saat ini kita mempunyai alat-alat, orang punya CT scan, kita sudah punya CT scan. Kita mempunyai MRI 1,5 Tesla baru kemarin. Kemudian kita mempunyai linek. Linek ini radioterapi, penyinaran buat pasien kanker itu. Untuk Sumatera Barat satu-satunya kita yang punya. Yang sudah satu-satunya di Sumatera Barat. Jadi kita sudah punya ini sejak tahun 2017. Kita sudah melayani pasien dan alhamdulillah pasien kita ini 60-70 orang per hari. 67 orang per hari ya Pak ya? Itu isinya dari Sumbar, Riau, Jambi dan Bengkulu, ada juga yang mantan-mantan di daerah Malaka ataupun Pineng yang berobat ke Malaysia. Jadi artinya di sini pun kita nanti menuju ke suatu medical tourism. Jadi medical tourism ini artinya bukan hanya mengajak turis untuk berobat ke kita, tapi minimal kita mencegah warga Sumatera Barat keluar. Itu sudah termasuk medical tourism. Karena saya kebetulan juga mengambil Kesmas dan memang itu judul dari tesis saya. Jadi artinya kita menghalangi orang keluar dari Sumatera Barat dengan mutu yang luar biasa sudah menjadi bagian kita. Dan insya Allah kalau tahun ini kita akan mengadakan linek baru lagi. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Nanti kita mempunyai 2 alat linek dengan kita sudah mempunyai bunker ini aja luar biasa ini Bu. Untuk membangun bunker linek ini
Se-Indonesia bunker yang menganggur ready ini orang tak punya. Karena untuk membangun bunker ini butuh waktu 6 bulan, butuh dana 20 miliar. Kita sudah punya. Jadi dengan adanya bunker ini kita siap mempunyai linek yang kedua dan siap melayani pasien lagi. Kemudian di samping onkologi ini kita nanti juga intensif dengan TPB. Banyaknya pasien ICU, NICU, anak dan semuanya. Kemudian kita juga menjadi medical check up rutin, Bu. Oke. Jadi rutin rumah sakit UNAN ini karena jalur masuk pasien di rumah sakit itu hanya 3. Pertama jalur masuknya poliklinik, tentu saja pasien-pasien yang tidak emergensi, pasien yang nyaman dan rujukan ataupun datang sendiri. Yang kemudian masuk jalur kedua IGD. IGD ini pasien-pasien emergensi, juga pasien rujukan dari daerah. Yang ketiga pasien kita masuk tercatat sebagai pasien baik-baik saja, sehat-sehat saja, medical check up. Untuk medical check up pun kita sudah berperanan. Setiap tahun medical check up mahasiswa kita di rumah sakit UNAN itu 7.000 orang. Jadi artinya kalau ditanya pengalaman medical check up, kita sangat-sangat berpengalaman. Kemudian kita juga membantu residen PPDS yang masuk tiap 6 bulan itu sekitar 200-300 orang. Kemudian untuk caleg-caleg kemarin, legislasi kita pun berperan. Kemudian untuk pemilihan rektor kita pun berperan. Jadi artinya unggulan kita saat ini onkologi terpadu, kanker dari mulai diagnostik sampai terapi, sampai perawatan paliatif, kemudian perawatan intensif, NICU, anak, dewasa, dan jantung, kemudian medical check up. Kita pun siap untuk launching, bukan hanya untuk warga UNAN, juga sudah berperan untuk pemilihan-pemilihan rektor dan pilkada di Sumatera Barat. Luar biasa sekali Rumah Sakit Universitas Andalas. Dan ini programnya benar-benar tertata seperti itu ya Pak ya. Didukung juga dengan sarana, prasarana, peralatan juga semua. Dan dokter spesialisnya bagaimana Pak? Apakah semuanya sudah bisa memenuhi dengan kriteria mungkin penyakit yang diidap oleh pasien kita? Oke, untuk rumah sakit kita punya spesialis yang luar biasa, hampir 90 orang. Itu rumah-rumah sakit di Padang, untuk rumah sakit itu banyak, hanya cuman dari mulai 10, 20, paling banyak 40, 50. Kita yang berumur 7 tahun, ibarat balita yang lagi jalan ini, kita sudah punya. Karena kita memang punya guru-guru yang luar biasa. Kalau untuk levelnya, jangankan spesialis, kita mempunyai level-level konsultan. Jadi kalau untuk spesialis itu, level tertinggi adalah konsultan. Seperti kita di pendidikan, level tertinggi doktor, kemudian kita lanjutkan dengan gelar di fungsional profesor. Kalau untuk spesialis konsultan udah luar biasa, udah yang tertinggi itu, Bu Mus. Dan kita mempunyai banyak sekali konsultan, baik dari bedah, kita punya bedah anak, bedah digestif, bedah plastik, ortopedi. Penyakit dalamnya kita mempunyai infeksi, kemudian psikosomatik, kemudian kita mempunyai gastroentero. Kemudian juga di anak kita mempunyai semuanya, gangguan tumbuh kembang, gizi, IQ, dan segala macam. Kemudian kita juga punya profesi-profesi untuk psikologis. Psikologi juga kita datangkan. Jadi artinya kita dari hulu sampai hilir kita punya. Dulu awalnya saya masuk ke rumah sakit UNAN ini, pasien kita itu tempat parkirnya masih kosong. Tahun 2018 saya masuk, jumlah pasien tuh 70 orang tuh, itu selama seminggu, Bu. 7 minggu sampai kadang-kadang sebulan 70 pasiennya di awal-awal 2018. Sekarang pasien kita per hari sudah mencapai, termasuk kalau radioterapi mencapai 400-500 per hari. Per hari. Nah, dulu per bulan. Jadi artinya dengan dukung kita semua, Rumah Sakit UNAN siap membantu pelayanan kesehatan, baik di tingkat Sumatera Barat ataupun nasional. Dan kita fokus sekarang nih Sumatera Tengah untuk onkologi dan intensif ini kita akan ambil posisi ini dan siap mendukung M Jamil untuk posisi ini dan kita mempunyai konsultan-konsultan yang luar biasa. Kalau Bu Mus lihat orangnya muda-muda tapi luar biasa, Bu. Jadi artinya pengabdiannya untuk ini kalau misalnya di zaman Covid kita ada yang bekerja dari rumah, kita pasti di Rumah Sakit UNAN tetap masuk sampai 24 jam melayani pasien COVID. Kemudian sekarang ini Bapak Ibu libur panjang nanti menjelang puasa, libur panjang di saat Lebaran, kami Rumah Sakit UNAN bergilir, Bu. Ada yang on-site, ada yang on-call. Insya Allah pelayanan 24 jam kita tidak akan tinggalkan. Kita siap juga mendukung nanti ya, dalam menghadapi Lebaran juga nanti Lebaran, kita siap dengan puasa dan Lebaran ini mendukung pemerintah Sumatera Barat untuk mengobati ataupun masalah-masalah warga kita yang pulang Basamo. Karena ada menjanjikan 200 mobil ke sini bawa-bawa ini. Kita siap membantu semuanya. Jadi artinya
kita UNAN, kita buktikan, UNAN bukan hanya Menara Gading, kita sudah memberikan kontribusi. Dan kami Rumah Sakit UNAN membawa nama UNAN. Karena Rumah Sakit Pendidikan ini istimewanya, kita menjalankan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, juga kita menambah dengan pelayanan. Artinya UNAN mempunyai organisasi yang siap membackup. Kita pun juga ikut kalau ada tamu-tamu asing dari luar misalnya, ataupun VIP, tamu-tamu VIP. Pernah Pak JK datang ke sini, itu ICU-nya, ICU mini ICU-nya dari Rumah Sakit UNAN. Jadi kita pun selevel wakil presiden siap mengayal. Waktu itu tim dari tim-tim kesehatan dari kepresidenan datang melihat fasilitas kita. Oke Pak Dirut, silakan. Nah, jadi artinya Pak JK datang waktu itu untuk berapa kali karena beliau adalah Ketua Dewan Penyantun UNAN waktu itu. Kita berikan yang terbaik. Jadi artinya kalau di sini dari segi kualitas tentunya kita tidak perlu diragukan lagi. Dulu di saat jauh di sini semua orang ragu apakah ada pasien, mengapain bangun rumah sakit sejauh itu, siapa pasiennya. Tapi ternyata Allah memberikan jalan, ini kita memberi spot yang kecil untuk pasien gawat darurat, pasien berat tidak semua rumah sakit mampu, pasien kanker tidak semua rumah sakit mampu. Jadi artinya kalau kita ini ibarat seperti gadis manis atau bahasa ini ya dukun sakti, Bu. Jadi gunung tinggi kan kudaki, lautan akan kuseberangi. Demikian kira-kira. Untuk menuju rumah sakit Iya. ya Pak ya. Oke. Nah, di usia 7 tahun yang bisa dikatakan masih sangat muda Muda. gitu ya Pak, tapi prestasinya luar biasa Rumah Sakit UNAN, baik dari itu sistem pelayanan, juga peralatan, sarana prasarana, dan juga SDM-nya gitu Pak. Nah, upaya biasanya kan mempertahankan yang sulit gitu ya Pak ya. Ya. Nah, upaya Rumah Sakit UNAN untuk mempertahankan ataupun meningkatkan mutu layanan di Rumah Sakit UNAN seperti apa nanti Pak ke depannya? Ya, ini pertanyaan yang menarik nih. Karena memang di Renstra kedua ini kita akan peningkatan mutu dan optimalisasi aset kita dan SDM kita. Jadi alhamdulillah dari pemerintah sudah biasanya di Rumah Sakit UNAN ini yang banyak justru non PNS nih Bu. Jadi di sini kita pegawai UNAN tapi non PNS, pegawai tetap UNAN. Hampir 95%. Alhamdulillah kemarin lebih 100 kemarin kita mendapat pegawai P3K. Artinya untuk memaintain karyawan kita ini kita udah lihat ada karir Anda di sini loh. Dulu enggak jelas karirnya, sekarang jelas. Jadi pegawai kontrak Rumah Sakit UNAN, pegawai harian pun misalnya, kemudian pegawai tetap dan bisa menjadi pegawai P3K. Karena P3K kan masuk dari ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K. Alhamdulillah. Kemudian untuk pengembangan ini kita juga melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi artinya pelatihan ini bisa jadi staf kita yang sekolah, sekarang ada lagi konsultan yang sedang sekolah di UI ataupun di UGM. Kemudian ada proyek kita pelatihan kemonya juga ke Darmais, rumah sakit yang memang dikenal di Indonesia. Jadi artinya untuk mutu kita jaga. Kemudian bagi yang sudah keluar ini, konsulen-konsulen yang sudah keluar ataupun perawat dan sudah mahir ini, kita wajibkan melakukan in-house training di sini. Artinya dengan memberikan pelayanan yang prima dan service excellent, alhamdulillah untuk BPJS pun tahun kemarin kita tidak hanya juara di Padang untuk BPJS pelayanan ini, kita sudah regional juga kita nomor 1, Sumbar, Kepri, dan Riau. Jadi artinya kita pun secara prestasi untuk BPJS ini sudah mengakui. Untuk IT, bridging pertama tentang IT PJS itu Rumah Sakit UNAN. Jadi IT kita, tenaga IT kita yang muda-muda tapi luar biasa nih Bu Mut, sampai dibawa BPJS memberi penyuluhan ke Bangkinang, keluar. Artinya mitra kita seperti itu. Untuk IT-nya ada lagi pelayanan-pelayanan untuk radioterapi, kita sudah juga mendapat branded hijau gitu. Jadi pelayanan radioterapi kita hijau. Jadi hijau ini pelayanan tertinggi untuk radioterapi dan untuk sinar-sinar. Artinya staf kita amankan, operator safety, kemudian kita berikan pasien safety, dan nanti akan muncul service excellent, dan nanti akan muncul mutu yang kita inginkan. Jadi artinya kita sudah mengukir ini, kemudian banyak lagi ucapan terima kasih dari pelayanan COVID untuk vaksin, untuk rumah sakit pendidikan, yang paling tinggi itu adalah uji klinis. Untuk uji klinis, kita sudah melakukan 2 uji klinis, fase 3. Yang pertama kerjasama dengan Livzone dari China, kita untuk penelitian vaksin. Yang kedua dengan Bio Farma untuk vaksin Nusantara Indonesia.
itu tidak banyak rumah sakit yang bekerja sama, paling 5 atau 6 rumah sakit. Jika nanti muncul rumah sakit di Indonesia vaksin baru COVID, itu adalah salah satu dari sumbangsi kita warga Unan, khususnya rumah sakit Unan untuk Oke. Indonesia. Iya. Nah, satu pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya. Goals yang dalam waktu dekat ingin dicapai oleh RS Unan dalam yang sesaat lagi menginjak usia 8 tahun, benar ya Pak ya? Ya. Insya Allah bulan ini apa Pak yang dalam Oke. waktu dekat? Sebenarnya kita mempunyai renstra yang luar biasa nih untuk rumah sakit ini. Jadi ada fase-fase yang kita mau tuju, 5 langkah itu. Jadi yang pertama kita sudah mencapai TPB. Oke. Ya, kemudian tujuan kita berikutnya adalah kita naik mau sumber daya ini kita amankan, optimalisasi. Kemudian nanti kita akan bergerak menjadi rumah sakit, suatu saat menjadi medical tourism, dan tentu kita ingin menjadi rumah sakit utama untuk pendidikan ini. Karena memang sekarang kita menjadi rumah sakit pendidikan, tapi masih satelit dari M. Jamil. Dan memang itu kita tidak apa-apa, kita senang saja karena memang dosen kita umumnya memang bekerja di M. Jamil dan bekerja di rumah sakit Unan. Jadi ke depan kita berharap dengan pelayanan yang ini, kita nanti suatu saat ini di tahun ini, kita akan mengaktifkan pelayanan intensif ini dengan 30 kapasitas tempat tidur. Jadi artinya gabungan ICU, PICU, ICU ini 30 bisa, itu luar biasa. Kemarin juga kami untuk internasional pun kami sudah mengadakan kerjasama dengan banyak universitas. Ya, salah satu yang terakhir kemarin kita di Kaohsiung di Taiwan, itu kita mendapat fasilitas. Jika sekarang ada pengembang misalnya spesialis kita ada 2 orang yang akan magang di Taiwan selama 2 atau 3 bulan, itu akan dibiayai gratis. Jadi itu MOU kita. Kalau Taiwan ini, Kaohsiung, rumah sakit Kaohsiung ini mempunyai 140 tempat tidur untuk ICU saja. ICU saja. Bayangkan, rumah sakitnya mempunyai 1.700 tempat tidur. Jadi artinya kita, tapi dengan alat kita, dengan konsultan kita, dengan kalian kita seperti itu, kita tidak merasa rendah diri. Karena mungkin beliau umurnya sudah lama, hampir ratusan tahun, kita baru umur 7 tahun, mereka sangat apresiasi dengan apa yang kita lakukan ini. Jadi goal kita ke depan menjadikan rumah sakit kita ini menjadi rumah sakit yang memang memberikan kontribusi terhadap Sumatera Barat, Sumatera Tengah, tentu saja juga Indonesia. Dan untuk internasional pun juga vaksin itu kan internasional, kerjasama dengan Cina, kemudian kerjasama dengan rumah sakit Taiwan, dengan rumah sakit di Malaysia. Jadi dengan usia muda ini kita sudah mengambil A sampai Z. Jadi artinya dari hulu sampai hilir kita sudah lakukan. Dan itu tentu saja berkat support dari Pak Dekan kedokteran kita, kemudian juga dekan-dekan lainnya di lingkungan Unan, dan juga pasti Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor kita. Dan juga tidak lupa juga dewas-dewas kami yang luar biasa, yang beri kontribusi. Dan yang paling istimewa adalah DPJP kita, dokter spesialis, dan sivitas hospitalia yang kita banggakan. Jadi kita sekarang punya 600 orang di Rumah Sakit Unan, Bu, yang siap membawa kapal besar ini menuju ke tempat yang lebih jauh. Saya kira demikian. Luar biasa sekali. Mungkin closing statement nih dari Bapak untuk pemirsa podcast Unan Official, Pak, sebelum kita tutup. Oke, terima kasih, Bu Mus. Untuk warga Sumatera Barat, kami dari Rumah Sakit Unan yang pertama mengucapkan selamat puasa 1445 Hijriah. Kemudian pada hari ini di kesempatan yang luar biasa di ruangan podcast yang sangat megah ini dan luar biasa, saya himbau jika ada permasalahan kesehatan yang bisa kami bantu, mulai dari promotif, preventif, juga kuratif pengobatan, dan juga nanti sampai medical check-up pun, pikirkanlah Rumah Sakit Unan dengan layanan baik, dengan fasilitas yang tinggi, dan sumber daya yang tinggi yang siap menunggu Bapak-Bapak dan Ibu untuk dapat kami berikan pelayanan yang paripurna. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih pemirsa. Demikian tadi podcast Unan Official bersama Direktur Utama Rumah Sakit Unan yang sudah memberikan banyak banget informasi buat pemirsa. Mungkin nanti kalau misalnya ingin berobat bisa langsung menuju Rumah Sakit Unan, dan juga
tadi terkait dengan prosedurnya tadi sudah disampaikan juga. Dan jangan lupa terus saksikan podcast Unan Official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Universitas Andalas. Terima kasih, saya Muslimah mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. edukasi untuk kejayaan bangsa.